Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Trigemisha dari kelas 1D D3 Teknik Elektronika nomor BP 20010420778. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas makalah agama saya yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam. 1. Pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan akan terus berkembang, tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan disebut kebudayaan Islam. Menurut J. Perky, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Menurut Konjaraningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yakni budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Secara umum, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai ketuhanan. 2. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat Islam, tetapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat Islami. Prinsip kebudayaan dalam Islam: 1. Menghormati akal. 2. Motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. 3. Menghindari taklid buta. 4. Tidak membuat kerusakan. 3. Masa kejayaan Islam Dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah berlangsung dari abad 9 sampai 13 Masehi, yang dikenal dengan masa kejayaan atau keemasan Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang amat pesat. Sejalan dengan semakin meluasnya ajaran Islam dianut oleh manusia hampir ke seluruh dunia. Perkembangan secara umum antara lain ditandai dengan partisipasi bukan Arab atau Nawali Islam di bidang ilmu pengetahuan. Masjid menjadi pusat pendidikan atau pengembangan ilmu. Munculnya gelar jamahan ilmu dari bahasa Yunani dan kota-kota pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang semakin banyak. Perkembangan secara khusus ditandai munculnya ahli tafsir dan kitab-kitabnya. Muncul para ahli hadis dan kitab-kitabnya, muncul ahli ilmu dalam membela Islam dalam filsafat, muncul ahli bahasa dan kitab-kitabnya. Dalam ilmu hukum muncul dua kelompok para ahli ilmu hukum, yaitu ahli hadis dan ahli ra'yu. Muncul para ahli hukum Islam terkenal atau imam mazhab, Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Perkembangan lain adalah ilmu logika, seni budaya, dan seni suara. Masa kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam. Terjadinya kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam sangat dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan oleh para pemimpin Islam yang berakhir dan dihapuskannya sistem khalifah yang didasarkan pada prinsip syura atau musyawarah menurut Al-Quran dan Sunnah, kemudian diganti dengan sistem kerajaan. Di samping itu dipengaruhi oleh penjajahan yang dilakukan Kristen, Yahudi, dan golongan ateis terhadap daerah-daerah Islam. Kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam disebabkan pula telah ditutupnya pintu ijtihad oleh para pengikut mazhab yang membenarkan paham taklid dan semakin berkembangnya ajaran tasawuf yang kemudian melahirkan ajaran tarekat bercampur mistis, tahayul,
pengikutnya agar menjauhi segala perbuatan yang berbau duniawi, karena mereka berkeyakinan dunia adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi mereka. Namun, pada awal masa kemunduran tersebut masih terdapat sedikit perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Utsmaniyah atau perkembangan ilmu hadis, ekonomi, ulumul Quran, teknik, tasawuf, peperangan, politik, filsafat, administrasi, dan ilmu pasti alam. Masa kebangkitan peradaban dan kebudayaan Islam kembali sejak abad 18 atau 19 sampai sekarang. Masa kebangkitan Islam ditandai dengan gerakan kembali kepada Al-Quran dan hadis secara murni dan konsekuen sebagai sumber ajaran Islam dalam sistem akidah, syariah, dan akhlak. Paham taklid dihapuskan dan pintu ijtihad kembali dibuka seluas-luasnya sesuai tuntunan dan kebutuhan. Tokoh-tokoh gerakan pembaharuan pada masa kebangkitan Islam adalah Ibnu al-Wahhad pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi, mempelopori gerakan pembaharuan berdasarkan mazhab Hambali dan alur pikiran Ibnu atau Taimiyah. Jamaluddin al-Afghani tahun 1839 sampai 1897 Masehi, tokoh reformasi Islam. Muhammad Abduh tahun 1849 sampai 1905 Masehi, membawa balik kembali kepada Al-Quran dan hadis. Pembaruan bahasa Arab, pengakuan hak-hak rakyat. Hasan al-Banna atau pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin dengan anggota mayoritas petani dan buruh. Islam di Indonesia. Terdapat 3 pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu sejak abad 7 Masehi, abad ke-11 Masehi, dan abad ke-13 Masehi. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia sejak abad 7 Masehi didasarkan pada berita yang diperoleh dari pedagang Arab. Dari berita tersebut diketahui bahwa para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk sejak abad ke-11 Masehi didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini berangkat tahun 1082 Masehi. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk sejak abad ke-13 Masehi didasarkan pada beberapa bukti yang dikaitkan dengan masa rentiannya dinasti Abbasiyah di Baghdad tahun 1258. Berita dari Marco Polo tahun 1292. Batu nisan kubur Sultan Malik al-Saleh di Samudra Pasai tahun 1297. Dan berita dari Ibnu Battuta tahun 1345. Abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan Islam. Pada masa ini baru sebagian kecil karena masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu Buddha. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Abad ke-13 Masehi. Selama masa itu, para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia makin intensif menyebarkan Islam di daerah pusat perdagangan. Islam masuk dan berkembang